Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 2 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia. Nama Mahlon Benyamin Titohu, STB 5745, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan kelas B, STB 5745. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Nusa Kambangan. Ketika kita mendengar Nusa Kambangan, sebagian besar masyarakat langsung berpikir bahwa tentang sebuah pulau penjara yang menyeramkan dan penuh dengan narapidana kelas berat. Namun, anggapan tersebut sebenarnya hanya sebagian kecil dari kenyataan. Di balik cerita tersebut, Nusa Kambangan memiliki peran yang sangat penting sebagai pusat pembinaan dan pengamanan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Pulau Nusa Kambangan terletak di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pulau ini dipisahkan dari Pulau Jawa oleh Selat Segara anakan dan memiliki luas sekitar 2010 km persegi. Sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, pulau ini telah digunakan sebagai kawasan lembaga pemasyarakatan karena letaknya yang terpisah dari daratan utama sehingga memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Namun perlu kita pahami bahwa tujuan pemasyarakatan di Indonesia bukan hanya memberikan hukuman kepada seorang yang melakukan tindak pidana. Sesuai dengan filosofi pemasyarakatan, tujuan utamanya adalah pembinaan warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan memiliki keterampilan, dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik serta bertanggung jawab. Lembaga pemasyarakatan di Nusa Kambangan merupakan kawasan yang memiliki berbagai lembaga pemasyarakatan dengan tingkat keamanan yang berbeda-beda, mulai dari keamanan maksimum hingga lapas terbuka. Kawasan ini menjadi tempat pembinaan bagi narapidana sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan pembinaannya. Beberapa lembaga pemasyarakatan yang berada di Nusa Kambangan antara lain Lapas Batu, yang dikenal sebagai salah satu lapas dengan tingkat keamanan sangat tinggi. Dan yang kedua, Lapas Besi, yang digunakan untuk pembinaan narapidana dengan risiko tinggi dan penerapan sistem keamanan maksimum. Yang ketiga, Lapas Kembang Kuning, yang selain memiliki pengamanan ketat, juga menjalankan berbagai program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Yang kelima, Lapas Pemisah, salah satu lapas tertua di Indonesia yang telah berdiri sejak zaman kolonial Belanda dan masih beroperasi hingga saat ini. Yang berikutnya yaitu Lapas Pasir Putih, yang diperuntukkan bagi narapidana dengan kategori high risk dengan sistem pengamanan yang sangat ketat. Dan yang berikutnya ada Lapas Karanganyar, Lapas Ngaseman, Lapas Gelandakan, Lapas Kumbang, dan juga Lapas Terbuka Nusa Kambangan, yang memiliki konsep pembinaan berbasis kemandirian dengan pengawasan yang disesuaikan bagi warga binaan yang memenuhi syarat. Setiap lapas memiliki fungsi dan karakter tersendiri, namun semuanya bertujuan untuk mendukung proses pembinaan sesuai dengan sistem pemasyarakatan Indonesia. Fungsi Nusa Kambangan dalam sistem pemasyarakatan. Banyak orang menganggap bahwa Nusa Kambangan hanya menjadi tempat untuk menghukum narapidana, padahal fungsi utamanya jauh lebih luas. Di dalam lembaga pemasyarakatan, warga binaan mengikuti program pembinaan, diantaranya program pembinaan keagamaan untuk meningkatkan nilai moral dan spiritual, dan pembinaan kepribadian agar memiliki sikap disiplin, bertanggung jawab, dan menghormati norma hukum. Ada juga pelatihan keterampilan kerja seperti pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, maupun kegiatan produktif lainnya. Pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan agar memiliki bekal ketika kembali ke masyarakat. Dengan adanya program-program tersebut, diharapkan warga binaan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik, mampu hidup secara mandiri setelah menyelesaikan
masa pidananya. Mengapa Nusa Kambangan sangat penting? Nusa Kambangan merupakan simbol bahwa penegakan hukum tidak hanya beroperasi pada penghukuman, tetapi juga pembinaan manusia. Sistem pemasyarakatan Indonesia mengedepankan sistem prinsip bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Keamanan memang menjadi prioritas, terutama bagi narapidana dengan risiko tinggi. Namun di sisi lain, negara juga memberikan kesempatan melalui berbagai program pembinaan agar mereka dapat kembali menjalankan kehidupan yang baik ketika kembali ke masyarakat. Pandangan saya mengenai tentang Nusa Kambangan ke depannya, yaitu menurut saya di masa depan Nusa Kambangan harus semakin berkembang sebagai pusat pemasyarakatan yang modern, profesional, aman, dan humanis. Selain itu menjadi tempat dengan sistem keamanan yang kuat. Nusa Kambangan juga harus menjadi pusat pembinaan yang mampu menghasilkan warga binaan yang memiliki karakter baik, keterampilan kerja, serta kesiapan untuk kembali berkontribusi di masyarakat. Keberhasilan pemasyarakatan bukan hanya diukur dari beberapa lama seseorang menjalani hukuman, tetapi dari berbagai mana seorang mampu berubah menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebagai generasi muda, kita perlu memahami bahwa pemasyarakatan bukan sekedar tentang penghukuman pelaku tindak pidana, melainkan tentang pembinaan manusia agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat yang baik. Oleh karena itu, mari kita dukung sistem pemasyarakatan Indonesia yang profesional, berintegritas, berorientasi pembinaan sehingga mampu mewujudkan masyarakat lebih aman, adil, dan sejahtera. Dengan demikian dapat saya sampaikan, semoga melalui video ini kita dapat lebih mengenal Pulau Nusa Kambangan dan memahami perannya yang sangat penting dan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.